Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 10 IP 1. Sini saya akan menjelaskan historiografi Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai dengan mempelajari historiografi adalah A. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian historiografi tradisional. B. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian historiografi kolonial. C. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional historiografi. D. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional kolonial. E. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian historiografi modern. F. Peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional modern. G. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis dalam bentuk tulisan berupa klasifikasi jenis historiografi berdasarkan ciri pembeda antara historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Selanjutnya, pernahkah Anda membaca tentang historiografi? Coba kalian cari pengertian atau definisi historiografi. Kalian boleh cari di buku, di internet, atau bahan bacaan lainnya. Selanjutnya, konsep historiografi. Historiografi terbentuk dari dua akar kata, yaitu histori atau sejarah dan graphisan. Jadi historiografi artinya adalah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah atau problem oriented maupun yang tidak bersifat ilmiah atau no problem oriented. Problem oriented artinya karya sejarah ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah atau problem solving. Sedangkan no problem oriented adalah karya tulis sejarah yang ditulis tidak berorientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif. Secara lebih luas, Louis Gottschalk menyebutkan arti historiografi sebagai berikut. A. Historiografi merupakan bentuk publikasi. B. Historiografi merupakan sebagai hasil karya, baik berupa tulisan maupun bacaan. C. Historiografi merupakan proses penulisan sejarah. D. Historiografi merupakan kerja keilmuan di bidang sejarah. Selanjutnya, coba cari boleh di internet, buku, atau bahan bacaan lainnya mengenai perkembangan historiografi Indonesia. Nanti buat laporan singkatnya. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Penulisan sejarah disebut juga dengan historiografi. Perkembangannya seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik melalui upaya-upayanya maupun setelah mendapat pengaruh dari kebudayaan lain dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Perkembangan historiografi di Indonesia dibagi 3 bagian, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi modern. Dalam historiografi tradisional, penulisan sejarah lebih merupakan ekspresi budaya daripada usaha untuk merekam masa lampau seperti apa adanya. Selanjutnya, historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang berasal dari masa tradisional, yakni masa kerajaan kuno. Sifat historiografi tradisional sebagai berikut. 1. Religiosentris atau istana sentris. 2. Religio-magis. 3. Raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib atau karisma atau bertuah sakti. 4. Regio-resentris atau kedaerahan. B. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan
Sifat pokok historiografi kolonial antara lain: A. Eropa sentris atau Belanda sentris. B. Permasalahan yang dibahas adalah aktivitas bangsa Belanda. 3. Aktivitas rakyat tanah jajahan Indonesia hampir diabaikan sama sekali. Contoh historiografi Indonesia Trade and Studi karangan J. Van Leer, Indonesian Sociology Studies karangan Sescri. C. Historiografi modern. Historiografi nasional merupakan penulisan sejarah yang mengungkapkan kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat historiografi nasional antara lain: A. Indonesia sentris. B. Sesuai dengan cara pandangan bangsa Indonesia. C. Mengandung karakter nation building atau pembangunan karakter bangsa. 4. D. Disusun oleh orang-orang Indonesia sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada Candi Borobudur, Jenderal Sudirman Bergelia, dan Vanden Bosch. Coba perhatikan ketiga gambar ini. Berdasarkan perkembangan historiografi Indonesia, mana yang termasuk historiografi tradisional, kolonial, dan modern atau nasional? Selanjutnya, sekarang coba kalian amati gambar di atas. Coba buat deskripsi singkat berdasarkan bahan bacaan yang kalian temukan. Menghidupan dikumpulkan.